Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 13 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 13. Pertarungan Tatsumaki melawan Psichos Orochi kembali berlanjut, dan kali ini Tatsumaki sudah tidak ragu lagi mengerahkan seluruh kekuatannya. Psichos Orochi berkata, "Kekuatan ini, jadi sejak tadi kau menahan diri ya?" Setelah itu Tatsumaki terlihat melepaskan kekuatannya. Seluruh tempat di sekitarnya bergetar hebat, termasuk bangunan di permukaan, jalanan, dan rumah-rumah. Lalu tanah di permukaan tiba-tiba terbelah, menciptakan celah dengan skala yang luar biasa besar. Hal itu karena ternyata saat itu sesuatu yang sangat besar keluar dari dalam tanah, sehingga menciptakan celah lebar di tanah itu. Shichi yang ada di markas asosiasi pahlawan terkejut melihat hal itu. Dia pun melihat kejadian itu pada peta proyeksi yang ada di markas. Sesuatu yang sangat besar itu ternyata adalah seluruh markas asosiasi monster yang Tatsumaki angkat ke permukaan. Markas yang luar biasa luas yang seharusnya ada di dalam tanah, kini berdiri kokoh di permukaan tanah. King dan Tareo saat itu masih di dalam lift dan mereka ikut terangkat. Mereka pun terlihat diselimuti oleh barrier Tatsumaki. Tareo berkata, "Gempanya berhenti." Sementara King berkata, "Aku diselimuti cahaya yang aneh." Tareo yang melihat King bercahaya berkata, "Luar biasa, ini pasti kondisi Super King yang legendaris itu." Setelah itu tiba-tiba dinding di samping King retak dan terjatuh. Dia pun akhirnya melihat pemandangan yang mengerikan, di mana dia tiba-tiba ada di atas bangunan yang sangat tinggi di permukaan tanah. Kemudian tiba-tiba kabel liftnya putus dan lift itu pun jatuh dengan sangat cepat. King berteriak ketakutan. Lalu Tareo menunjuk rem lift sambil berkata, "King, itu ada sebuah rem." Tanpa basa-basi King menekan rem itu sambil berteriak, "Berhentilah!" Tapi ternyata itu tidak berpengaruh. King berteriak lagi, "Percuma, ini tidak bekerja. Kekuatan cengkramanku terlalu lemah." Tapi saat itu beruntung ada gumpalan daging Orochi yang menempel di jalur lift, sehingga lift pun melambat dan berhenti karena menimpa gumpalan daging Orochi itu. King dan Tareo langsung terlempar keluar, dan di luar mereka bertemu dengan Genos. Genos berkata, "King, apa yang kau lakukan?" Melihat Genos ada di hadapannya, King sangat lega. Dia langsung berteriak, "Genos!" Lalu Genos berkata, "Kau tahu Sensei ada di mana? Harusnya dia sudah bergabung dalam pertempuran ini." King berkata, "Entahlah, aku tidak tahu dia di mana, dan aku pun tidak tahu keberadaan Fubuki dan yang lainnya." Setelah itu ada gumpalan daging Orochi yang menghampiri King sambil berkata, "Darah, darah." Gumpalan daging itu ternyata sudah mengepung mereka bertiga. King berteriak, "Benda lengket apa ini? Kita dikepung." Tapi tanpa basa-basi Genos bersiap untuk menembaknya. Lalu beberapa tembakan keluar dari lubang-lubang di lengannya sekaligus yang mengenai gumpalan daging Orochi itu. Setelah itu Genos melihat ke arah markas asosiasi monster sambil berkata di dalam hatinya, "Aku merasakan energi kehidupan yang besar di bagian teratas menara ini." Setelah itu bangunan yang paling atas itu tiba-tiba runtuh. Tatsumaki yang masih ada di dalamnya langsung keluar. Lalu dari sana muncul juga beberapa cahaya yang tersebar ke segala arah yang kemudian terpusat dan melesat secara vertikal ke langit. Tatsumaki terkejut melihatnya karena saat itu muncul cambuk-cambuk dari dalam bangunan paling atas yang hancur itu. Di dalam dari itu perwujudan Psichos raksasa muncul juga, dan setelahnya wujud monster Psichos Orochi yang terlihat sangat besar sekali menampakkan dirinya di ujung bangunan paling atas markas asosiasi monster. Psichos Orochi berkata, "Akhirnya tiba juga untuk mengakhiri ini." Saat itu Tatsumaki pun sudah bersiap untuk menghadapi Psichos Orochi lagi. Sedangkan Saitama masih ada di dalam markas, dan karena markas sudah diangkat ke permukaan mengakibatkan listrik terputus, sehingga Saitama tidak bisa melihat apapun karena sangat gelap. Sementara itu berita tentang kejadian itu sudah tersebar melalui siaran televisi. Berita itu menyampaikan bahwa ada sebuah bencana terjadi di kota Z, tempat yang diduga sebagai markas asosiasi monster. Sirine darurat baru saja berbunyi di seluruh kota Z dan beberapa wilayah di dekat kota itu. Berdasarkan keterangan asosiasi pahlawan, para pahlawan kelas S sudah dikerahkan untuk menangani situasi itu. Karena situasi di dalam TKP masih belum jelas, saat ini yang bisa semuanya lakukan hanyalah berdoa. Saat itu, Metal Bat menonton berita itu di rumah sakit bersama adiknya. Dia masih terbaring dirawat karena luka yang dia dapatkan saat melawan Garo. Tapi saat itu dia melempar tas berisi pakaian dan tokat baseballnya keluar jendela tanpa sepengetahuan adiknya. Lalu adiknya berkata, "Kakak, para pahlawan akan menang kan?" Metal Bat tersenyum, lalu berkata, "Jangan khawatir, para pahlawan tidak akan kalah."
Setelah itu dia mengusap kepala adiknya lalu beranjak dari kasurnya. Adiknya berkata, "Kakak mau kemana?" Metalbed hanya menjawab, "Toilet." Padahal ternyata saat itu dia mengambil tasnya yang dilempar tadi. Dia pun langsung membuka perban dan baju pasien, lalu mengenakan baju pahlawannya yang ada di dalam tas. Metalbed berkata di dalam hatinya, "Kakak akan segera kembali, Zenko. Maaf sudah membuatmu khawatir. Para pahlawan tidak akan kalah." Lalu dia menaiki sebuah tiang dan melihat ke arah markas asosiasi monster sambil berkata, "Di sebelah sana ya. Kekacauan yang musuh-musuhku buat belakangan ini memudahkanku untuk menemukan lokasi mereka dari jauh." Setelah itu dia mengingat Garo. Dia berkata di dalam hatinya, "Tadi di berita mengatakan asosiasi monster kan? Mungkin aku bisa mendapatkan informasi mengenai si kurang ajar itu." Lalu Metalbed pun turun dari tiang sambil berkata, "Mungkin aku akan bertemu pahlawan kelas S lain jika aku pergi ke sana." Setelah itu dia pun mulai berlari sambil berkata, "Baiklah, kalau begitu saatnya pergi." Di kamar rumah sakit lainnya, ada seorang suster ingin mengecek tekanan darah seorang pasien yang tidak lain adalah Mumen Rider. Tapi dia tidak ada di kasurnya dan hanya meninggalkan pesan di secari kertas. Pesan itu berbunyi, "Kepada para staf rumah sakit, terima kasih banyak karena sudah merawatku. Kalian mungkin akan membutuhkan kasur tambahan. Tolong gunakan kasur ini untuk para korban lain dari bencana ini. Tertanda Mumen Rider." Mumen Rider sendiri saat itu sudah berada di parkiran dan sedang mengambil sepedanya. Lalu tiba-tiba Tank Top Master menghampirinya. Dia berkata, "Apa kau ingin pergi ke TKP? Lagi-lagi kau mau bertindak gegabah. Apa yang bisa kau lakukan dengan tubuh penuh luka dan memar itu?" Mumen Rider berkata, "Aku memang tidak akan terlalu berguna untuk mengalahkan monster. Tapi banyak warga di sekitar kota Z yang masih membutuhkan bantuan." Mendengar itu, Tank Top Master berkata, "Kalau begitu, biar aku bantu kau." Melihat Tatsumaki dan Metal Knight mengatasi puing-puingnya, membuatku menyadari perbedaan kekuatan di antara kami. Aku akan memulai lagi latihan dari awal. Aku memang belum sepenuhnya pulih, tapi memberikan bantuan pada warga mungkin akan membuat sisi lain dari kekuatan tank topku bersinar. Intinya, ada banyak hal yang perlu kulakukan. Selain itu, bukankah rumah sakit memerlukan kasur tambahan? Mumen Rider berkata, "Aku sangat senang kau mau membantu. Lagi pula, jika dibandingkan pahlawan kelas S, aku ini hanyalah tenaga tambahan." Tank Top Master berkata, "Jangan merendahkan dirimu seperti itu. Kau sudah memiliki tank top di hatimu, dan itu menjadikanmu sebagai seorang tank top yang hebat. Dan mengenakan tank top jauh lebih berarti dibandingkan dengan peringkat pahlawan yang hanya sekedar formalitas saja." Mumen Rider kaget mendengarnya, lalu dia tersenyum sambil berkata, "Aku sama sekali tidak paham ucapanmu, tapi aku bisa merasakan pengakuan penuhmu terhadapku. Terima kasih, aku akan meluncur." Setelah itu, Mumen Rider membonceng Tank Top Master pergi menuju TKP. Mumen Rider berteriak, "Sepeda keadilan," mode mengayuh sambil berdiri. Setelah itu beralih ke kamar tempat Tank Top Master dirawat. Dia ternyata kabur dengan membobol dinding kamarnya. Saat itu para murid Tank Top Master berdiskusi tentang kaburnya Tank Top Master. Dan mereka saat itu membuat kebisingan hingga suster datang memarahi mereka. Lalu Tank Top Girl datang memberitahu mereka semua bahwa Mumen Rider pun kabur dan meninggalkan secarik pesan. Mereka pun membaca pesan itu. Lalu mereka bertanya-tanya, kenapa Tank Top Master tidak memberitahu mereka? Menurut Tank Top Girl, mungkin karena gurunya tidak bisa berharap banyak dari mereka. Ditambah, setengah dari mereka berhenti karena dikalahkan oleh Garo. Setelah itu muncul Tank Top Doctor. Dia menjelaskan bahwa ada pesan tersembunyi dari bentuk tank top bagian belakang yang dikenakan guru mereka. Menurutnya, karena punggungnya jadi terlihat jelas, itu menandakan bahwa dia secara tidak langsung berkata, "Ikuti aku dan pelajarilah." Mendengar itu, para tank topper langsung histeris dan semakin memuja Tank Top Master. Mereka pun mulai berlari menyusul Tank Top Master sang guru sambil berteriak, "Guru, izinkan kami ikut." Sementara itu, kelompok Fubuki yang melihat gairah tank topper pada awalnya sama sekali tidak bergeming. Mereka memilih untuk diam di rumah sakit karena tidak memiliki nyali seperti para tank topper. Tapi tidak lama dari itu, mereka sadar dan kemudian mulai bersiap lalu pergi ke TKP. Walaupun saat itu mereka tidak bisa menghubungi bos mereka, yaitu Fubuki. Para ahli bela diri pun tidak mau kalah dari para pahlawan seperti Mumen Rider, Tank Top Master beserta muridnya, dan juga kelompok Fubuki. Karena menurut mereka pun memiliki tekad juga sebagai ahli bela diri. Tapi saat itu Suryo melarang mereka. Dia mengatakan bahwa saat ini bukan waktunya bagi mereka untuk bertarung. Kekuatan sejati para pahlawan berada pada tekadnya, pada kekuatan hatinya. Semangat pantang menyerahnya membuat mereka mampu menolong orang lain tanpa ragu. Tidak peduli walaupun keadaannya berbahaya ataupun kondisi mereka sudah mencapai batasnya. Dengan kondisinya saat ini, para ahli bela diri hanya akan jadi penghambat bagi para pahlawan saat keadaan sedang berbahaya. Mereka harus berlatih keras dan menjadi lebih kuat lagi, baik dari segi fisik maupun mental. Dan yang mengejutkannya adalah Suryo menyatakan bahwa dia akan menjadi pahlawan profesional. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 13 atau Season 3 Part 2 episode 13.
共にピクセル回す